Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Allah Ta'ala aidan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi rawahul Bukhari. Wa fi riwayatil ukhra man ihtaqara fahuwa khati'un rawahul Muslim. Fi riwayatil ukhra an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayya ar-rajulan faqulu wahid minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar fa in khayra ahaduhuma al-akhar fatabayya ala dhalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabayya wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay'a faqad wajaba al-bay' rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin mendiskusikan terkait dengan masa depan dari studi ekonomi syariah. Ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-31 yang berbicara tentang bagaimana konsumsi dalam Islam ya, dalam perspektif dari Al-Qur'an. Yang kedua di surat Al-Hasr ayat 7 adalah terkait dengan bagaimana distribusi dalam Islam. Dan yang ketiga di surat An-Nisa ayat ke-29 itu adalah terkait dengan konsumsi di dalam Islam. Kemudian juga dari hadis Nabi SAW terkait juga dengan produksi ya. Ini bagaimana Nabi Daud alaihissalam juga mengkonsumsi hasil kerjanya sendiri. Dari sisi distribusi ada sebuah riwayat yang mengatakan tentang barang siapa atau siapa saja yang menimbun, yang melakukan ihtikar, maka ia telah bersalah atau berdosa. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan la yahtakiru ila khati'un. Tidaklah seseorang itu melakukan ihtikar, melakukan penimbunan kecuali dia adalah orang yang berdosa. Kemudian di riwayat yang lainnya ini terkait juga dengan konsumsi, sejatinya tentang dua orang yang melakukan jual beli. Jadi ketika ada jual beli dilakukan oleh dua orang, maka keduanya itu memiliki hak atau memiliki kewajiban, hak dan kewajiban ya, termasuk dalamnya hak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan dari transaksi atau jual beli yang dilakukannya itu. Nah, kemudian dari sini kita akan dapati bagaimana ternyata ekonomi dan bisnis yaitu telah ya diatur dalam Islam. Banyak sekali ayat dan hadis yang membahas tentang ekonomi dan bisnis ya, tentu saja dalam konteks Islam. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang masa depan dari studi ekonomi syariah. Maksudnya adalah kira-kira ke depan ini bidang-bidang apa saja yang akan dijadikan objek dalam penelitian khususnya di atau pada disiplin ilmu ekonomi syariah ya. Saya awali dengan satu background atau mukaddimah, pengantar, di mana studi dari ekonomi Islam klasik itu sudah sangat luar biasa ya. Artinya begitu banyak berkembang gitu ya, sehingga kemudian pada masa-masa berikutnya itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dan
bahkan dalam satu ayat itu dikatakan bahwasanya mereka itu adalah sebaik-baik generasi, karena dari sisi keilmuan, dari sisi akidah mereka adalah the best generation. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah umat terbaik yang diutus kepada manusia. Kalian di sini konteksnya bisa pertama tentu saja para sahabat dan juga umat Islam pada umumnya. Nah, secara lebih spesifik terkait dengan keutamaan dari para sahabat, ayat yang lain sebenarnya juga ada gitu ya, tapi di hadis dikatakan bahwa khairun nasi atau khairun kuruni qarni, ya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Artinya generasi di mana Nabi SAW itu beliau ada gitu, beliau hidup ya. Summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Kemudian setelahnya itu para sahabat atau para tabiin, dan juga setelahnya itu tabiut tabiin. Nah, ini juga masuk ke dalam juga studi dari ekonomi Islam klasik yang sangat luar biasa berkembang hingga pada masanya Daulah Abbasiyah. Tetapi kemudian setelah itu muncul stagnan atau masa stagnan studi Islam, studi ilmu Islam gitu ya, termasuk juga ilmu ekonomi syariah tentu saja ya, di mana kehancuran dari Baghdad itu menjadi awal bagi stagnannya ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah ekonomi syariah. Nah, setelah penjajahan berlalu ya, kolonialisme yang menimpa pada negara-negara muslim ya, kemudian muncullah pembaharuan studi Islam. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran modern yang kemudian masuk ke dalam studi Islam, termasuk di dalamnya studi ekonomi Islam yang bersifat kontemporer. Jadi menghidupkan kembali studi ekonomi Islam yang klasik ya, dari masa Nabi sampai kepada Khulafa Rasyidin, kemudian juga pada masa Bani Umayyah, dan juga puncaknya pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kemudian studi ekonomi Islam ini yang kontemporer terus berkembang ya, termasuk juga mulainya aktualisasi ekonomi syariah itu sendiri. Artinya setelah ada teori-teori yang dikembangkan, kemudian muncullah atau terimplementasi dalam berbagai produk dari ekonomi dan juga bisnis serta keuangan syariah yang lebih kontemporer. Munculnya bank tanpa riba ya, atau kita kenal dengan Islamic banking atau perbankan syariah, ada asuransi syariah, kemudian ada leasing syariah, ada saham syariah, ada misal bagaimana hotel syariah, airport syariah dan sebagainya. Nah, itu menjadi satu aktualisasi atau implementasi dari ekonomi syariah. Nah, kemudian studi ekonomi syariah tentu saja ini juga terus berkembang. Saat ini kita lihat setelah 1993 dengan munculnya atau dengan berdirinya Bank Muamalah di Indonesia, ini menjadi awal ya, titik awal bagi perkembangan lebih masif lagi ekonomi syariah. Ya, nanti dibentuknya KNEKS, kemudian juga ada Basnas, kemudian juga ada BWI, kemudian juga ada divisi perbankan syariah di Bank Sentral Indonesia, kemudian juga ada di OJK yang juga mengatur berbagai peraturan ya, kebijakan tentang ekonomi syariah, perbankan syariah, kemudian industri keuangan non bank dan lain sebagainya. Itu menjadi bukti. Kayak the big question dalam kesempatan kali ini adalah kira-kira apa nih yang akan diteliti ke depan ya untuk studi ekonomi syariah, riset-riset objek-objek seperti apa yang akan dijadikan tema-tema utama. Nah, tentu saja sebelum kita bicara tentang riset dari ekonomi syariah, kita harus pahami dulu tentang ilmu ekonomi itu sendiri ya, bahwasanya saya ambil dari Department of Economics University of Buffalo ya, mereka itu mendefinisikan bahwa yang namanya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang kelangkaan, pemanfaatan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan, pemenuhan kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, ini saya rasa ini sudah banyak dipahami apa itu ilmu ekonomi ya. Banyak juga definisi yang digunakan oleh para tokoh, ada Adam Smith sampai tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Saya ambil dari Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat lagi ide-ide gagasan juga banyak terinspirasi oleh ulama-ulama Islam klasik ya. Dia mengatakan bahwasanya ilmu ekonomi itu adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu.
Nah, ini berarti ada kaitannya dengan etika atau tingkah laku manusia, kemudian juga sumber daya, ya di sini langsung menggunakan istilah sumber daya terbatas, dan juga tujuan dari pengelolaan tersebut. Nah, ini menjadi dasar ya. Definisi-definisi berikutnya kurang lebihnya sama. Saya ambil satu lagi dari Alfred Marshall ya, dalam Principle Economics ya, dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan ataupun kolektif dan kaitannya dengan penggunaan barang-barang material. Ini juga lebih kurangnya sama, jadi ada aktivitas manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan dari sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai tujuan, biasa tujuan terkait dengan kesejahteraan. Nah, berbicara tentang definisi dari ilmu ekonomi, maka kita juga harus belajar juga tentang cabang dari ilmu ekonomi. Nah, di sini kita mengenal minimal ada 3 ilmu ekonomi terapan. Ya, ini biasa terkait dengan ilmu ekonomi yang dia berupa aplikasi dari teori dan juga prinsip ekonomi. Ya, misalnya ada ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ekonomi lingkungan dan lain sebagainya. Ya, ada juga ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat tertentu. Jadi ilmu ekonomi deskriptif ya, bagaimana ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana ekonomi yang ada di dunia dan lain sebagainya. Termasuk juga ada ilmu ekonomi teori. Ini menarik gitu ya, ketika ilmu ekonomi ini biasanya terbagi menjadi 2 ya. Pertama adalah ilmu ekonomi makro yang fokus kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan ekonomi. Ya, ini biasanya terkait dengan kestabilan harga, kemudian nanti moneter, keseimbangan perdagangan internasional, ya, kemudian juga pemerataan pendapatan, ya, dan juga yang lainnya, biasa dalam konteks yang lebih luas, lebih besar. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi yang sifatnya itu dia makro, ya, jadi dia lebih analisa lebih kecil seperti barang, harga barang dan jasa, perilaku ekonomi dan juga alokasi faktor produksi. Nah, kemudian ada juga ekonomi lingkungan, ya, ekonomi lingkungan ini biasanya itu dia terkait dengan kejadian atau gangguan lingkungan yang berimbas pada keadaan ekonomi. Ini ekonomi lingkungan, ada ilmu ekonomi evolusioner juga, ada ilmu ekonomi eksperimental, ada ilmu ekonomi kesehatan. Ada juga ilmu ekonomi yang sifatnya gabungan ya dari beberapa ilmu yang lainnya, misalnya ilmu ekonomi institusional, ya studi ekonomi masih membatasi penggunaan atau pertukaran sumber daya alam yang langka. Ada juga ilmu ekonomi yang dikaitkan dengan ilmu ekonomi dengan matematik yang disebut dengan ilmu ekonometrik ya. Ini biasanya menggunakan metode matematis dan juga statistik ya. Ini biasa terkait dengan pendapatan nasional, aliran dana, kemudian juga data-data yang lainnya gitu. Nah, kemudian cabang dari ilmu ekonomi terapan tadi ada ekonomi moneter, ada ekonomi publik, ada ekonomi industri. Ini banyak sekali ya pembahasannya gitu ya. Nah, minimal kalau kita lihat seperti ini. Jadi yang namanya ilmu ekonomi itu yang deskriptif, teori dan terapan. Jadi masing-masing memiliki bidangnya tersendiri. Dalam konteks yang lebih luas berdasarkan objeknya, misalnya kita mengenal ada ilmu ekonomi internasional ya. Jadi ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas ekonomi antar negara. Ini lebih luas lagi, biasa terkait dengan perdagangan antar negara, kemudian neraca perdagangan internasional, juga neraca pembayaran internasional. Ada juga nanti ilmu ekonomi regional yang lebih pengembangannya itu lebih kepada proses pengembangan wilayah dan juga meningkatkan perekonomian di wilayah tertentu. Nah, ya, kemudian juga ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Ini terkait dengan ilmu ekonomi yang mengkaji masalah dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonomi. Nanti ada ekonomi sumber daya manusia. Nah, di situ juga ada ilmu ekonomi syariah yang sejatinya sebenarnya ini harusnya dia tersendiri gitu ya, karena ini ada satu komponen yang sangat luas. Nah, ketika bicara tentang ekonomi mikro dengan makro gitu ya, ini kita sudah mengenal, tadi sudah disebutkan. Ini maksud saya adalah berbicara tentang objek-objek atau disiplin ilmu ekonomi yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional. Ada mikro dan makro, kemudian juga ini ada opportunity cost, bisa terkait dengan itu, kemudian juga bicara tentang supply and demand, ada comparative advantage, kemudian juga mengurangi margin utility, pertumbuhan ekonomi dan juga PDB, ada eksternalitas, ya, kemudian inflasi dan juga deflasi ini juga dibahas, kemudian suku bunga tentu saja dalam sistem ekonomi konvensional yang selalu dibahas utama itu adalah memang interest atau bunga gitu ya. Nah, kebijakan fiskal ini juga menarik sekali, terutama nanti dalam ekonomi makro ya, kemudian juga kebijakan moneter terkait dengan pasar uang
ya kita memang tidak bisa lepas dari uang saat ini gitu ya. Kemudian ada siklus bisnis, ini juga masuk ke dalam perekonomian. Kemudian juga ini kita bicara tentang ekonomi syariah karena pembahasan kita adalah terkait dengan bagaimana masa depan studi ekonomi syariah. Kita sudah paham bahwa yang namanya ekonomi syariah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami atau yang didasarkan pada nilai-nilai Islam gitu ya. Studi ekonominya tentu saja terkait dengan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Ada aturannya, distribusi juga ada aturannya, ada goalsnya, ada tujuannya, konsumsi juga ada etikanya, ada hukumnya, ada aturannya yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, ketika terkait dengan studi ekonomi kontemporer juga kita akan menemukan banyak sekali ini pembahasan gitu ya, dari mulai pengembangan dari ekonomi syariah, dari perbankan syariah, dari industri keuangan non bank syariah gitu ya. Jadi kalau merujuk kepada pembahasan kita hari ini atau pada kesempatan kali ini, maka ketika kita akan bicara tentang masa depan dari ilmu ekonomi syariah atau riset ya, masa depan dari studi ekonomi syariah, maka akan kita menemukan berbagai pemahaman atau berbagai ruang lingkup yang kita bisa ambil dari teori-teori ilmu ekonomi konvensional gitu ya, yang ini kita sebut dengan ilmu kauniyah, tetapi kita juga bisa ambil dari nas atau teks dari Al-Quran dan Sunnah, ini yang disebut dengan ilmu-ilmu kauliyah. Nah, ke depan tentu saja akan banyak sekali cabang ilmu dari ekonomi syariah ini yang sangat atau yang menjadi objek riset atau menjadi objek penelitian kita, khususnya mereka yang expert dan juga concern dengan ilmu ekonomi syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.